Halo Sobat RB, selamat datang di podcast Rumah BUMN Medan, di mana kita di sini bakal buat podcast ngobrol santai-santai, ngebahas topik seputar bisnis, UMKM, dan dunia kerja. Dan podcast kita ini dinaungi oleh Bank Mandiri ya Sobat. Dan kenalin semua, nama aku Fajar Pramudia, biasa dipanggil Fajar, yang hari ini bakal ngebawa podcast kita kali ini. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting nih, yaitu tentang psikologi dan UMKM. Apa kaitannya? Nah, mungkin banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya, kok kali ini kita ngebahas psikologi nih? Emang apa sih kaitannya dengan dunia UMKM? Nah, untuk menjawab itu semua, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu, halo kakak, boleh perkenalkan diri? Halo semua, perkenalkan nama saya Yuni Ambarita. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomensen Medan. Wih. Sekarang saya duduk di semester 6. Oke, senang banget nih kita kedatangan tamu spesial nih ya dari Universitas HKBP Nomensen jurusan Psikologi. Ya. Nah, kita sebelum masuk ke topik pembahasan nih Kak soal psikologi dan UMKM, mungkin bisa dikasih briefing sedikit Kak. Sebetulnya di jurusan psikologi itu pelajarin apa aja sih Kak? Oke, baik. Sebenarnya beragam ya, sangat beragam di psikologi. Karena psikologi juga kan Bang terbagi dari beberapa bagian kayak psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi pendidikan, bahkan psikologi industri dan organisasi. Wah, berarti memang luas banget ya cakupan psikologinya. Oke, menarik nih. Cuman setelah tadi dijelasin nih, berarti kan luas tuh. Berarti cakupannya banyak banget. Cuman yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa magang di rumah BUMN Medan? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Wah, ya. Gitu. Karena teman-teman juga tanya nih, kenapa nih? Gitu. Oke, kenapa kami memilih magang di rumah BUMN Medan? Karena kami memiliki ketertarikan di sini, di rumah ini, di RB. Kita tahu bahwa sebagian besar orang yang ada di sini, individu yang ada di sini, anak magang. Iya. Ramai kita ya. Iya, sangat ramai. Terus kami ingin meneliti bagaimana tingkat stres setiap anak magang yang ada di sini saat melakukan pengerjaan, saat melakukan penjualan produk. Kami memiliki ketertarikan Bang di situasi itu. Kan so pasti setiap individu itu pasti memiliki tingkat stresnya masing-masing. Beda gitu ya. Satu individu pasti memiliki. Jadi karena setiap anak magang so pasti kan dengan usia yang masih 20 bahkan 20 masih rentan ya Bang. Jadi kami sangat tertarik nih. Masih labil gitu ya. Jadi betul-betul harus diteliti gitu ya. Itu perlu diteliti bagaimana, sanggup nggak? Kayak gitu Pak. Oke, mantap. Nah, mungkin ini kan juga bukan baru sehari 2 hari nih magang ya kan? Nah, bisa diceritain nggak sejauh ini pengalamannya, apa aja sih pengalaman magangnya yang paling betul-betul memorable, atau ada pelajaran yang betul-betul dipetik nih sejauh ini gitu? Bisa cerita? Awal kami magang di sini di rumah BUMN Medan ini cukup terkejut ya Bang, karena mungkin ini adalah awal pertama sekali saya terjun langsung ke lapangan ke dunia magang, dan baru ini saya menemukan itu atasan yang humble sama mahasiswa, itu betul-betul keren. Udah gitu di sini kan Bang, ada universitas itu mahasiswanya dari universitas yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, kayak Universitas HKBP kami pribadi. Universitas HKBP itu kan Bang universitas Kristen. Ada Universitas Winsu, Universitas Islam. Khusus Islam gitu ya. Khusus Islam. Ternyata di sini dapat bergaul, dan itu mengembangkan soft skill saya pribadi. Yang tadinya saya itu ragu untuk berkomunikasi dengan seseorang, itu meningkatkan rasa percaya diri saya. Oh, ternyata di sini ramah-ramah ya. Oh, di sini keren ya. Udah gitu, karena situasi atasan tadi yang mendukung, jadi kita lakuin gak sungkan ngasih kayak pertanyaan, Kak ini kayak mana, Bang ini kayak mana, gak memiliki rasa sungkan gitu loh Bang. Jadi kita nggak tertutup, kotak-kotak gitu ya. Begitu di sini kan tempatnya
cukup estetik ya. Jadi pasokan untuk Instagram Iya, aman ya? aman gitu. Tertarik gitu. Terus itu kayak dulu kan saya itu memang orang yang cukup introvert ya bang, di depan kamera, takut gitu nengok kamera. Karena di sini kan dengan job desk yang berbeda-beda, saya diberi tugas kayak konten gitu. Jadi kan saya diajari untuk mengembangkan soft skill saya. Jadi saya kayak, oh berarti nggak perlu takut ya kita depan kamera. Jadi itu meningkat banget sih bang dalam diri. Pede gitu. Pede iya. Gitu. Ya karena memang sedikit cerita nih, kalau misalnya dari atasan kita ya Pak Edwin, Kak Cynthia dan juga Bang Rian juga menekanin bahwasanya ketika saya datang nih, satu pesan Bapak, Bang jangan sungkan ya Bang, itu memorable yang betul-betul kita jadi nggak canggung gitu sama teman-teman gitu, betul-betul ambil pelajaran di sini, ambil yang bagus-bagus dan memang ningkatlah value kita gitu. Nah menarik nih, kita juga aku tadi sedikit bahas soal psikologi di dunia UMKM ini Kak, karena memang kadang di dunia bisnis ini kan kadang pasang surut dan lain-lain gitu. Mungkin dari sisi psikologis nih Kak, aku punya satu pertanyaan. Ada nggak sih Kak cara psikologi itu untuk membantu para UMKM nih untuk menghadapi soal stres dan tekanan bisnis nih Kak? Oh, pasti ada ya bang. Tentunya ada cara-cara psikologi untuk menangani tingkat stres dan tekanan bisnis tadi. dan tekanan bisnis. Gimana tuh Kak? Karena kayak gini ya bang. Jika kita ingin mengembangkan satu usaha, kita harus membentuk yang namanya satu kelompok. Nah, ketika kita ingin membentuk satu kelompok, kita harus mengetahui setiap tingkat stres dari individu. Karena ini sangat berpengaruh ya bang, karena jika satu orang dalam satu kelompok, satu individu dalam satu kelompok itu memiliki tingkat stres yang cukup tinggi, tentunya akan sangat berdampak terhadap tingkat penjualan produk, atau bahkan saat mengatasi masalah dalam pemasaran, penjualan itu tentu sangat bermasalah, sangat berdampak. Berpengaruh banget gitu ya. Berpengaruh. Iya. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana tingkatan stres dengan cara kita melakukan pendekatan terhadap satu individu dengan individu lain. Nah, ini ditujukan kepada pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu melihat situasi, melihat kondisi para anggotanya. Aware gitu ya. Iya, harus aware. Okay. Terus kayak mampu mengembangkan kreativitas dalam diri. Karena kalau kita udah bentuk satu kelompok, tentunya kan memiliki rasa sungkan kan. Betul. Aku takut lah, aku nanti ngasih masukan, rupanya kakak ini nggak terima. Kita menahan diri, itu nggak boleh, itu sangat tidak diperbolehkan ya. Jadi kita harus mengembangkan kreativitas dari diri kita sendiri. Ya, itu harus kita tingkatkan. Nggak ada itu istilah, nggak mau lah, nanti dibilang jelek kali. Itu nggak boleh. Jangan pernah membatasi diri, itu satu. Keren. Berarti memang ya, intinya kita juga sebagai pemimpin tadi harus bermental kuat tadi. Iya, betul. Yang kedua, kita nggak boleh nutup diri juga dan memang harus open juga ya sama kawan-kawan timnya. Nah, membahas soal tim nih Kak. Kita kadang kalau mau bangun tim di suatu bisnis itu kadang ada yang namanya celahnya tuh kayak tim yang kurang solid. Iya. Nah, gimana sih cara psikologisnya untuk membangun tim yang solid tadi begitu di sebuah usaha? Boleh dikasih tahu nggak gimana caranya? Cara membangun tim agar terlihat solid gitu ya bang? Memang solid lah gitu. Iya, memang harus solid ya, karena memang dari awal sebelum kita lanjut ke tingkat yang lebih tinggi membangun bisnis, memang itu adalah hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Solid tadi, kerjasama tadi. Karena menurut saya kalau dari sisi psikologi, jika melakukan satu pekerjaan, satu aktivitas, gak terdapat kesetaraan, itu bakal nggak lancar. Iya, bakal bentar aja gitu ya, nggak bakal tahan lama. Nggak bakal tahan lama, apalagi kalau satu usaha itu kan bang pasti yang namanya itu punya pasang surut, pasang surut penjualan, pasang surut tentang peningkatan produk atau kualitas atau akreditas. Pasti jika satu kelompok nggak mampu ngatasin,
atau pimpinan nggak mampu ngatasin permasalahan demikian, tentu akan hancur, akan pecah. Betul bakal ngaruh ke yang Iya. lain-lain gitu ya. Betul. Itu perlu diperhatikan. Intinya dari sisi psikologi yang saya pelajari beberapa semester, itu balik lagi sebenarnya ke awal tadi, ke pemimpin tadi. Harus diperhatikan dari mana, bagaimana cara menyatukan satu individu dengan individu tadi. Oke. Gitu sih. Jadi memang istilahnya gimana caranya kita bikin satu tim yang nggak bisa, jangan tercerai-berai gitu ya. Iya. Tapi betul sih, kita juga bisa lihat sendiri dari beberapa contoh perusahaan yang memang cepat hancur gitu ya, karena memang pasti dasarnya timnya yang kurang solid dan lain-lain gitu. Keren sih, karena memang kadang kesalahan dari satu tim ketika tidak di manajemen dengan baik itu bakal ia tidak terselesaikan lah gitu. Kita mungkin ada sebelum record ini ada obrolan sedikit soal manajemen emosi nih Kak. Oke. Aku tadi notice itu soal itu. Kayaknya ini kita harus bahas nih di podcast. Oke, boleh. Penting nggak sih? Seberapa penting nggak sih itu manajemen emosi dalam suatu usaha gitu? Sangat penting. Ya, sangat penting karena ketika kita ingin bangun bisnis dengan keadaan kita belum sanggup menahan emosi, tentu sangat berpengaruh ya. Contoh kayak saya penjual, abang customer. Dengan tingkatan emosi saya yang cukup tinggi, abang ngelakuin kesalahan, tentu saya bakal marah. Tentu, apalagi kan zaman sekarang apa-apa viral viral gitu. Jadi ketika kita belum sanggup mengontrol, menangani emosi kita, jangan pernah terjun dalam dunia bisnis. Iya, harus betul-betul all out dan memang harus stabil gitu. Harus stabil karena goncangan di dunia bisnis itu sangat banyak. Sangat banyak problem. Bahkan ketika mungkin ya Bang, ini kita buat ini sebagai contoh. Yes, keren. Kalau saya sebagai pemimpin memiliki tingkat stres, tingkat emosi yang belum cukup stabil, karyawan saya mungkin melakukan kesalahan dengan salah memasang desain gitu ya, mendesain contohnya. Terus saya marah, kamu gini, pokoknya kamu harus gini, kamu harus ganti, gini. Mungkin banyak perdebatan yang akan terjadi. Namun ketika kita sudah mampu mengontrol emosi, mengatasi emosi, tentu kan, ini kamu salah ya, kita perbaikin ya, kita buat lebih menarik ya, tentu kan akan mengembangkan soft skill yang dari si pegawai tadi gitu. Pegawai tadi. Kalau ibaratnya saya marah, kamu gini, kamu ceroboh, tentu kan kita akan merasa jadi sakit hati. Jadi nggak mau ngungkapin lagi gitu ya, benar. Jadi merasa aku aja nggak dihargain, terus ngapain di sini? Pasti menutup diri. Betul. Jadi itu menurut saya pribadi itu sangat penting sih Bang, karena sangat mencakup semua. Karena kunci dari semua itu, kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah kesabaran. Yes, itu ingat guys. Kunci dari kesuksesan adalah kesabaran. Sabar. Itu catat. Oke Kak, mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Oke Bang. Dari sudut pandang psikologi nih Kak, ada nggak sih tips sederhana yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM nih agar dia tuh lebih percaya diri, lebih tahan banting dan ya bisa meningkatkan daya jual produk mereka nih Kak? Boleh nggak sih kasih saran nih Kak? Tentunya pasti ada ya Bang. Mungkin nggak banyak, tapi adalah beberapa. Yang pertama itu kita itu bangun mindset. Bangun mindset. Ya. Kita itu harus beranggapan kayak seperti apapun yang terjadi, tantangan ini harus bisa saya lewati. Gitu. Apapun masalahnya, ini harus bisa diselesaikan sama-sama. Jangan diselesaikan seorang diri. Ya. Karena memang dari awal tujuan kita membangun usaha itu, orang yang ada dalam usaha itu kelompok. Jadi setiap kelompok, setiap individu yang ada dalam satu perusahaan itu berhak ikut menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita dapat mengatur waktu, manajemen waktu. Itu juga sangat perlu ya, karena
jika satu karyawan memiliki masalah dalam dunia perbisnisan atau bahkan pimpinan memiliki satu permasalahan dalam dunia bisnis, tapi udahlah, nanti aja lah jam 12 ke kantor, udahlah nanti aja lah, nanti dipending, diundur, yang harusnya masalahnya selesai hari itu malah jadi gak selesai. Iya, malah nggak jadi selesai, malah terundur, ujung-ujungnya jadi numpuk, ujung-ujungnya jadi banyak gitu, jadi nambah yang harusnya itu satu jadi dua, gara-gara diundur jadi tiga. Jadi itu juga perlu kita harus di manage gitu ya, betul-betul dikerjakan secepat mungkin lah gitu ya. Sangat perlu ya Bang, karena sangat berdampak juga ya. Waktu adalah uang. Yes. Waktu adalah uang guys, jadi jangan buang waktu. Kalau janji jam segini ya harus tepat jam gitu. Gitu. Ya, jangan diundur-undur. Itu tuh penting itu. Jadi ada 2 tadi tipsnya ya. Itu pertama soal mindset. Kita nggak boleh bermindset kalau gagal itu sendiri gitu, itu salah karena kita punya bersama gitu. Yang kedua itu soal manajemen waktu. Karena kalau misalnya kita manajemen waktunya buruk, ya kita bakal buang-buang waktu dan bakal buang-buang uang gitu. Oke, sama yang tadi ya, manajemen emosi, jangan lupa kita harus belajar manajemen emosi biar kita tahu gimana sih cara nge-build tim yang solid itu. Wah, ini seru banget nih obrolan kita nih Kak. Cuman karena waktunya sedikit, kita belajar soal psikologinya tuh betul-betul ya terbatas ya. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas-bahas lagi nih soal psikologi, dan mulai sekarang nih teman-teman UMKM bisa nih belajar soal bangun mental yang kuat sebagai pemimpin dan menciptakan kreativitas dalam diri yang lebih kreativitas lagi gitu. Dan yang lebih menarik lagi bahwasanya mahasiswa psikologi pun bisa berkontribusi di rumah BUMN Medan gitu. Nah, so buat sobat UMKM yang ingin tahu lebih banyak soal dunia usaha dan pengembangan diri, jangan lupa terus pantengin podcast Rumah BUMN Medan di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa. Tetap semangat dan membangun usaha kalian. Dadah.